Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman, pada kali ini saya akan review sedikit tentang manfaat menggunakan plastik mulsa untuk pertanian. Manfaat menggunakan mulsa untuk pertanian, terutama dalam budidaya tanaman cabai. Beberapa manfaat dari menggunakan mulsa untuk budidaya tanaman cabai. Yang pertama, untuk melindungi pupuk dari guyuran air hujan, sehingga pupuk dasar yang kita taburkan dapat terlindung sehingga aman dari tergerusnya oleh air hujan. Coba kalau kita bayangkan, kalau pupuk yang kita baru tabur tergerus air hujan, bedengan ini pun erosi. Pupuk akan ikut terbawa air ke bawah bedengan. Bukankah sudah merupakan salah satu kerugian untuk kita? Yang kedua, manfaat dari pemakaian mulsa yaitu dapat menekan pertumbuhan gulma, sehingga kita bisa menekan biaya operasional dalam budidaya tanaman cabai. Kalau dilihat secara hitung-hitungan kasat mata, memang dengan pemakaian mulsa menambah biaya yang agak lumayan, karena mulsa satu roll pun sekarang harganya sudah mencapai 6-700 ribuan. Tapi kalau kita hitung secara kalkulasi dalam budidaya tanaman cabai, dari sekarang awal tanam sampai habis panen, kita harus membersihkan gulma 5-6 kali, bahkan 6-7 kali kita membersihkan gulma. Kita harus membayar pegawai untuk membersihkan gulma sepanjang 1000 meter bedengan kali lebar 1 meter. Yang saya rasakan dulu sebelum memakai mulsa, kita harus membayar 10 orang pegawai untuk membersihkan gulma untuk 1000 meter. Kita bayar per orang 40.000. Jadi satu kali kita membersihkan gulma 40.000 kali 10 orang, biaya operasionalnya sudah 400.000. Coba kalau kita hitung 400.000 kali 7 kali pembersihan dari mulai tanam sampai habis panen, 7 kali 400.000 sudah 2.800.000. Tapi kalau kita pakai mulsa, cukup dengan 2 orang untuk nanti membersihkan rumput yang ada di lubang tanam. Dan kita bayar 40.000 per orang, 2 orang 80.000 kali 7 kali cuman 420.000. Jadi dengan memakai mulsa kita bisa menekan biaya operasional dari mulai tanam sampai panen lebih kurang 1.780.000. Kalau kita hitung dengan kita membeli mulsa 600.000 atau 700.000, kita sudah bisa menekan biaya operasional dari pembersihan gulma aja sudah 1.780.000.
Itu manfaat menggunakan mulsa. Manfaat yang lain dari pemakaian mulsa yaitu untuk melindungi tanaman dan menjaga kelembaban tanah, sehingga tanah akan suburnya merata. Karena pupuk dasar yang kita berikan tidak tergerus oleh air hujan. Dan juga warna perak dari mulsa, warna perak seperti ini, bisa menimbulkan cahaya matahari sehingga kanopi daun bisa tersinari matahari lewat pantulan dari warna perak yang seperti ini, sehingga bisa menekan pertumbuhan hama dan virus untuk berkembang biak akibat terkena oleh sinar matahari. Itu diantaranya manfaat daripada kita memberikan mulsa. Sekaligus pemberian pupuk dapat sekaligus sebelum tanam. Warna hitam dapat menekan pertumbuhan gulma dan rumput pada tanaman, khususnya pada tanaman cabai. Warna peraknya dapat mengurangi hama dan dapat menekan pertumbuhan virus itu sendiri, dan dapat mencegah tercucinya pupuk oleh hujan maupun penguapan, sekaligus menjaga kelembaban suhu tanah tetap stabil dan kesuburan tanah akan relatif merata. Itu diantaranya manfaat menggunakan mulsa dalam budidaya pertanian, terutama dalam budidaya tanaman cabai. Tapi walaupun begitu, kita harus tetap bijak dalam menggunakan plastik seperti mulsa ini. Jangan sampai sampah mulsa mencemari lingkungan kita. Sampah bekas melubangi lubang tanam sebaiknya kita kumpulkan dan kita bakar. Mulsa yang sudah tidak terpakai, mulsa bekas, harus secepatnya dibakar. Jangan dibiarkan berserakan agar tidak mencemari lingkungan, khususnya lingkungan pertanian. Itu diantaranya beberapa manfaat daripada penggunaan mulsa untuk pertanian. Dan kita lanjut ke tahap pemasangan mulsa. Bagaimana cara pemasangan mulsa yang baik dan benar. Maaf, suara kolecer agak mengganggu. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu bambu seperti ini. Lalu kita gulung. Ujungnya sisain sedikit, sebelah sini sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kita gulung. Setelah kita gulung, kita di sini kita paku. Nah, seperti ini. Ujung sama ujung. Kalau perlu tengahnya kita kasih satu, biar kalau kita tarik dari sana tidak copot. Nah, di sini dipotong.
Nah, sama seperti tadi kita masukin lagi bambu, digulung. Nah, selanjutnya kita tarik. Kalau lagi terik matahari memang agak enak nariknya, karena plastik mulsa kalau terkena sinar matahari bisa lentur. Maaf kalau kelihatannya kurang jelas karena tidak ada yang pegangin kamera, kerja sendiri. Nah, di sini kita palu lagi. Sama seperti tadi, dipaku lagi. Nah, biar lurus. Di sini kan ada bekas lipatan. Nah, kita tancepin aja nih. Oh. Pastikan di tengah-tengah. Selanjutnya kita paku dulu sebelah. Ya, seperti ini. Nah, sebelahnya juga sama seperti tadi. Kita tarik, kita paku lagi. Nah, nantinya akan seperti ini, lurus. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi, warna putih adalah pantulan dari sinar matahari melalui warna perak dari mulsa. Nah, selanjutnya kita paku mulsa, tarik, ditekan pakai lutut biar kencang. Nah, baru dipaku. Nah, kita pakunya lewat satu nanti setelah beres semuanya baru kita paku lagi, biar kalau kena angin tidak terbang, karena di sini anginnya cukup lumayan kencang. Nah, seperti ini. Nanti kita paku lagi, ditambah lagi pakunya. Ini cuman buat nahan angin aja dulu.